Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, masih suka ya kita membicarakan tentang debat kemarin tanggal 23 Jumat, tepatnya hari Jumat ya, berkaitan dengan debat calon wakil presiden. Ini kenapa menarik? Karena memang Gibran yang selama ini di bawah ternyata kejutan, sehingga menjadi polemik. Jadi kadang-kadang orang pinter ya akan jadi bodoh ketika kita mengamati ini, karena kita tidak objektif. Kali ini kita objektif ya untuk mengamati Gibran dalam debat itu, yang mana Roy Suryo, bahkan Roy Suryo yang punya ahli dalam di elektronika, bahwa sampai Gibran itu memakai 3 mic ya, 3 mic. Dan memang 3 mic ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang dipegang. Semua rata juga begitu, sehingga saking mencari kesalahannya, akhirnya sampai segitunya gitu loh. Akhirnya apa? Orang itu jadi bodoh. Jadi kita harus berusaha menjadi orang yang objektif ya. Kalau memang Gibran memang luar biasa ya, kita katakan luar biasa. Jadi janganlah kita mencari kesalahan-kesalahannya, karena memang anak muda segitu sudah bisa bicara seperti itu, yang selama ini kita underestimate, ternyata juga dia bagus penampilannya. Nah, setelah dia bagus, kita cari kesalahannya, yang pakai mic 3, ada yang mendikte, ada yang hafalan. Jadi semua seperti hafalan itu kita sah-sah saja, yaitu berlatih ya, karena memang disimulasikan. Ketika kita debat apapun, kalau kita itu berlatih, tentu saja kesiapan itu ada, mentalnya ada, sehingga sah-sah saja. Walau hafalan juga sah-sah saja, karena ketika kita menghadapi apapun yang berkaitan dengan seperti itu ya kita harus dipersiapkan. Nah, nampaknya Pak Muhaimin dianggap remeh Gibran, sehingga tidak bersiap ya, atau tidak menyiapkan diri, sehingga terjadilah seperti itu. Nah, dan Gibran tampil cemerlang, sehingga sebuah pengamat yang asalnya orang jadi pinter jadi bodoh karena nggak objektif. Kita objektif. Memang Gibran penampilannya bagus ya. Karena apa? Karena selama ini di underestimate kan, menjadi orang yang dianggap pelongo-pelongo, ternyata luar biasa. Itu nampak kita lihat. Nah, jadi beberapa orang yang selama ini seperti itu akhirnya ngomentari yang tadi saya sampaikan, asalnya pintar jadi bodoh, termasuk Roy Suryo. Ini kan orang pintar, sementara jadi bodoh, ya. Nah, kan sampai segitunya mau fitnah, ya. Nah, semuanya itu sudah tidak mungkin kalau orang itu didikte, itu tidak spontan, tidak bisa. Jadi bagaimana pikiran kita didikte, suruh berbicara, ya kalau ngomongnya itu pelan, ya. Ini ngomong dengan cepat didikte, masa bisa? Ya? Nggak bisa lah. Jadi kita harus juga pakai logika ya. Kita harus mengakui keobjektifannya itu loh. Oke, kita lihat video Roy Suryo yang memfitnah itu, menyatakan bahwa Gibran membawa mic 3. Oke. Nah, itu kan akhirnya apa komentarnya Hasyim Asyari selaku Ketua KPU menyatakan bahwa Roy Suryo itu tukang fitnah, ya, tukang fitnah. Jadi yang selama ini memang juga memfitnah sama keluarga Pak Jokowi ya, dengan Pak Jokowi juga nggak suka. Akhirnya juga di penjara itu karena apa? Kepala patung di Borobudur ya seperti wajahnya Pak Jokowi, sehingga di penjara itu kan sudah nggak objektif. Jadi itulah, jadi kalau tadi saya sampaikan memang betul. Jadi tadi banyak pengamat ya yang
punya gelar doktor, profesor, akhirnya jadi bodoh karena tidak objektif. Mari kita belajar menerima kenyataan bahwa memang itulah adanya. Kita harus objektif dan menerima bahwa memang anak muda yang dianggap pelongo-pelongo sekarang bisa ngomong seperti itu kan luar biasa ya. Jadi saya juga salut kepada Gibran ya, dengan teori komunikasinya yang begitu lugas, yang selama ini memang itu ngomong, itu adalah bagian strategi. Makanya jangan kita sering menyampaikan banyak statement yang terbuang sia-sia sehingga begitu debat dianggap orang bodoh. Nah, ini strategi, memang itu bagian dari strategi yang kita akui harus selama ini kita lihat memang kenyataannya seperti itu. Jadi Gibran tidak mau diajak debat ya dalam acara seperti oleh dapat undangan dari televisi, dari mahasiswa juga tidak mau. Nah, akhirnya dibuktikan sekarang. Jadi itu bagian dari strategi. Apa ada lagi ya, ada mahasiswa yang ngajak debat dengan Gibran. Kamu sudah tahu kemana sekarang? Dibuktikan oleh Gibran. Ya sorry aja ya. Jadi mahasiswa seperti itu juga bisanya hanya kita mahasiswa itu belajar dulu. Gibran sudah lulus, ngajak debat. Wong Pak Muhaimin, Pak Mahfud aja sampai kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari Gibran. Nah, Gibran menguasai di bidang itu memang. Jadi kalau dia seorang pengusaha, pasti dia akan tahu ya tentang ekonomi, seorang infrastruktur, kota, perkotaan dan sebagainya dia paham betul. Dia kuasai memang tema itu ya. Oleh karena itu marilah kita belajar objektif bahwa Gibran itu memang luar biasa. Tentang pilihan kita tergantung kita. Jadi kita bukan berarti pilihan itu milik Gibran ya tidak harus seperti itu. Tetapi kita paham tentang keobjektifan bahwa memang anak muda perlu dikatakan objektif karena memang pintar itu loh ya. Jadi menguasai materi. Jadi terpatahkanlah saudara Roy Suryo yang memfitnah Gibran membawa pakai mic 3, ya semua pakai mic 3. Tidak mungkin lah dengan disaksikan berapa juta orang kemudian disaksikan secara langsung dengan televisi yang masing-masing itu adalah mengamati ya secara jeli pakai seperti itu, tidak mungkin. Apalagi katanya pakai tidak boleh nyontek. Lewong semua pakai catatan kok, di akhir closing itu juga Pak Muhaimin juga pakai catatan yang dibaca, Pak Mahfud MD juga pakai catatan. Ya biasalah kita membuat catatan itu untuk barangkali lupa ada pertanyaan yang dicatatkan itu sebagai pedoman aja itu loh ya. Jadi kalau catatan itu ya sah-sah saja. Kita akan harus mencatat apabila lupa ada pertanyaan kita catat seperti semuanya seperti itu. Dan Gibran juga tidak mencatat pada waktu closing juga secara lisan aja nggak pakai tag ya, itulah. Oke, itulah pendapat saya mengomentari beberapa orang yang selama ini pintar karena tidak objek menjadi bodoh ya. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.